Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Atikah dengan NIM 190384202052 selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang hakikat atau pengertian multimedia pembelajaran. Apa itu multimedia pembelajaran? Sebelum kita tahu pengertian dari multimedia pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari multimedia dan pengertian dari pembelajaran. Nah, multimedia itu adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, multimedia linear, dan yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia linear itu adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat kontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh penggunanya. Contoh dari multimedia ini adalah TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrolnya yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa sih yang dikehendaki untuk diproses selanjutnya. Contoh dari multimedia ini adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain sebagainya. Sedangkan adapun pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, dalam pembelajaran yang utama itu adalah bagaimana siswanya belajar. Belajar dalam artian aktivitas mental siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghasilkan perubahan perilaku siswa yang bersifat relatif konstan. Nah, dengan demikian, aspek yang penting dalam aktivitas belajar dan pembelajaran itu adalah lingkungannya, yang mana lingkungannya ini diciptakan dengan menata unsur-unsur sehingga dapat merubah perilaku siswanya. Setelah mendengarkan apa itu multimedia dan apa itu pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran itu adalah sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat juga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan untuk belajar, sehingga secara sengaja proses belajar akan terjadi bertujuan dan terkendali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dengan NIM 190384202048. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis multimedia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis multimedia. Nah, secara umum, multimedia itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Nah, pada multimedia content production itu merupakan hasil atau produk dari proses penggabungan beberapa media seperti teks, audio, animasi, grafik, interactivity, serta video untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, kemudian hasil dari proses itu disebut produk multimedia, baik berupa musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Kemudian untuk multimedia communication, multimedia communication itu adalah proses pemakaian atau penggunaan media atau massa seperti media cetak, radio, televisi, serta internet. Nah, tujuannya adalah sebagai media untuk menyampaikan atau mempublikasikan sebuah pesan atau informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kurnia dengan NIM 1903
Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang prinsip multimedia pembelajaran. Menurut Mayer, ada 12 prinsip desain multimedia pembelajaran, yaitu 1. Prinsip multimedia. Orang belajar lebih baik dari gambar dan kata daripada sekedar kata saja. Multimedia berarti mengkombinasikan berbagai media menjadi satu kesatuan yang harmonis. 2. Prinsip kesinambungan spasial. Orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar disandingkan berdekatan daripada disandingkan berjauhan. Contohnya, gambar yang dilengkapi dengan teks, maka teks tersebut harus merupakan satu kesatuan dari gambar tersebut. Jangan menjadi sesuatu yang terpisah. 3. Prinsip kesinambungan waktu. Orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar disajikan secara bersamaan daripada disajikan bergantian. Contohnya, ketika ingin memunculkan suatu gambar, animasi, dan lain sebagainya, sebaiknya munculkan secara bersamaan, jangan terpisah. 4. Prinsip koherensi. Orang belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, suara, video, animasi yang tidak perlu digunakan. Hal ini sebaiknya dihindari seperti mempercantik tampilan. Cantumkan saja apa yang perlu yang disajikan. 5. Prinsip modalitas belajar. Orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada dari animasi plus teks yang panjang pada layar. Hal ini sangat mengganggu. 6. Prinsip redundansi. Orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada dari animasi, narasi, plus teks pada layar. Contohnya, seperti adanya tumpang tindih teks yang panjang dengan animasi serta narasi. 7. Prinsip personalisasi. Orang belajar lebih baik dari kata-kata yang bersifat komunikatif daripada kalimat yang formal. Lebih baik gunakan kata-kata lugas dan enak daripada bahasa teoritis. 8. Prinsip interaktivitas. Orang belajar lebih baik ketika ia dapat mengendalikan sendiri apa yang sedang dipelajarinya. 9. Prinsip sinyal. Orang belajar lebih baik ketika kata-kata diikuti dengan cue, highlight, dan penekanan yang relevan. Hal ini sangat penting sebagai isyarat dengan memanfaatkan kombinasi dalam penggunaan media. 10. Prinsip perbedaan individu. 11. Prinsip praktek. Interaksi adalah hal yang terbaik untuk belajar. Kerja praktek dalam memecahkan masalah dapat meningkatkan cara belajar dan pemahaman yang lebih mendalam. Terakhir, 12. Pengandaian. Menjelaskan materi dengan audio meningkatkan belajar. Siswa belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada dari animasi dan teks pada layar. Hai semuanya, nama saya Rahma Gustianur Simbolon dengan NIM 1903842020027. Saya akan menjelaskan tentang manfaat multimedia pembelajaran. Manfaat multimedia pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dalam pembelajaran multimedia. Yang pertama, multimedia sebagai media pembelajaran yang menjadikan kegiatan belajar mengajar dapat melampaui batasan ruang kelas. Maksudnya di sini, banyak objek yang tidak mungkin dilihat secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik. Mungkin bisa dikarenakan lokasi objek sangat jauh, objeknya terlalu kecil atau besar, dan alasan lainnya. Dengan menggunakan media yang tepat, semua objek dengan sifat-sifat tersebut dapat disajikan kepada peserta didik. Misalnya dengan video, foto, dan media lain. Yang kedua, multimedia sebagai media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman para peserta didik, sehingga dapat menghasilkan keseragaman pengamatan.
Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objek tersebut dapat dibawa ke hadapan peserta didik. Objek yang dimaksud dapat berbentuk benda nyata, miniatur, model, maupun rekaman audio visual. Yang ketiga, media pembelajaran berbasis multimedia dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan memungkinkan mereka mengamati suatu objek secara bersamaan. Contohnya seperti dengan siaran radio atau televisi, ratusan bahkan ribuan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan yang disajikan seorang dosen dalam waktu yang sama. Yang keempat, media pembelajaran yang baik juga dapat merangsang dan membangkitkan motivasi dan minat belajar.